Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani yang saya hormati dan saya banggakan, kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan hingga detik ini. Sholawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita damba-dambakan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Akhir-akhir ini, tekanan hidup yang dihadapi oleh manusia modern setiap harinya tidak jarang memberikan efek buruk pada kesehatan jiwa. Gundah gulana, gelisah, bahkan sampai stres menghantui setiap orang. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari beban hidup, tekanan eksternal, bahkan sampai permasalahan berat. Nah, salah satu contoh permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah virus COVID-19 yang menjadi momok di kalangan masyarakat seluruh dunia. Virus ini tidak hanya menyerang kesehatan, tapi juga menyerang sektor ekonomi dan beberapa sektor lainnya. Hati dan pikiran yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan gelisah dan stres yang bisa datang kapan saja. Ada kulit, ada buah. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka akan tentram. Allah sendiri telah memberikan kita penjelasannya bahwa apapun masalahnya, apalagi berkaitan dengan hati, itu jika kita mengingat Allah maka hati kita akan damai. Lalu kenapa sih Allah memberikan sesuatu yang gundah gulana di hati kita ya? Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti selalu ada hikmahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Rasulullah sendiri telah menjelaskan ya, apapun yang terjadi pada kita pasti ada hikmahnya. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi gelisah, gundah gulana, atau stres? Bahasa gaulnya sekarang tuh galau. Nah, bagaimana caranya? Caranya hanya dengan satu, yaitu mengingat Allah. Walaupun caranya hanya satu, tapi bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Yaitu dapat dilakukan dengan sholat yang pertama. Sholat adalah media berkomunikasi dengan Allah. Maka saat kita sholat, kita kan menyampaikan sesuatu keluh kesah kita kepada Allah. Hal tersebut dapat menjaga ketenangan hati kita. Lalu berzikir. Berzikir juga sama ya, seperti sholat, berkomunikasi dengan Allah. Lalu berdoa dan tawakal. Nah, biasanya orang yang mengalami stres itu karena mereka selalu memikirkan hal-hal yang sifatnya negatif. Mereka cenderung banyak memikirkan hal negatif ketimbang hal positif. Padahal sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah seperti musibah, penyakit, atau suatu hal lainnya itu pasti karena kehendak Allah. Maka dengan tawakal kita diajarkan untuk selalu bersabar, untuk ikhlas dalam menerima suatu cobaan atau permasalahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti setiap hal yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Lalu menjaga silaturahmi. Orang cenderung mengabaikan silaturahmi, apalagi di masa pandemi ini, karena di pandemi ini kita dilarang untuk berkumpul beramai-ramai. Tapi silaturahmi di sini bukan dengan cara berkumpul lalu melakukan hal yang negatif, tidak. Tapi di sini kita bersilaturahmi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Orang yang
gelisah atau stres itu salah satunya juga penyebabnya adalah dengan terputusnya silaturahmi dengan saudara seiman itu. Misalnya kita memiliki masalah dengan teman kita pasti mengalami gelisah atau sebagainya. Nah, makanya di sini kita dituntut untuk bersilaturahmi untuk tetap menjaga kedamaian hati kita dan kedamaian orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, atau di sini dalam kata lain manusia pasti membutuhkan orang lain. Jadi silaturahmi sangat-sangat dibutuhkan untuk salah satunya menenangkan diri kita. Dari hal tersebut dapat kita lihat ya bahwa apapun yang terjadi pada kita itu, apalagi yang berkaitan dengan hati seperti gelisah atau stres, itu bisa kita obati dengan cara kita mengingat Allah. Apapun itu, setiap apa yang kita lakukan kita harus mengingat Allah agar kita bisa lebih damai, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apapun yang dilakukan Allah untuk kita pasti itu terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Allah, dan apa yang buruk untuk kita bisa jadi itu terbaik untuk Allah untuk kita. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu hal, yaitu cintai jiwamu, ingat Allah tiap hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.